Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama saya Ibu Vera Nurul Fatimah di kelas ekonomi 11. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran ekonomi pada pertemuan kali ini? Semangat terus ya, walaupun hanya belajar dari rumah. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, langkah lebih baik berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai materi upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, supaya tidak lupa, kita ingatkan kembali bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu ada 3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, upaya swasta, dan upaya oleh individu. Upaya oleh pemerintah bisa dengan mendirikan pendidikan formal maupun non-formal dengan kurikulum pendidikannya yang bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan syarat dunia kerja. Yang kedua, mendirikan balai latihan kerja atau lembaga yang berdiri di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki kesehatan dan gizi penduduk. Nah, upaya yang kedua oleh swasta yaitu dengan bekerja sama atau menjalin kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi. Upaya individu dapat dilakukan dengan selalu meningkatkan dan mempersiapkan diri, kemampuan dalam hal keterampilan, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini berkenaan dengan sistem upah. Yang pertama, pengertian upah, upah minimum regional atau UMR, faktor yang mempengaruhi besar upah, komponen yang terdapat di dalam upah, upah kerja lembur, dan kompensasi. Sebelum ke dalam inti materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari upah. Yuk kita bahas satu persatu, simak videonya sampai selesai ya. Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran daring dengan menggunakan metode pembelajaran tanya jawab dan penugasan atau post-test, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan memahami materi sistem upah dan pengangguran melalui kajian literatur dengan lengkap, teliti, sehingga bisa menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang pertama, pengertian upah secara umum adalah imbalan atau gaji yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai balasan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang telah ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian atau kesepakatan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besar upah. Pertama, jumlah permintaan tenaga kerja. Apabila permintaan tenaga kerja lebih besar dari pencari kerja, maka biasanya gaji atau upah pekerja tinggi dan sebaliknya. Sama halnya dengan mekanisme pasar terhadap barang, yakni jika permintaan tinggi, maka biasanya harga barang tersebut akan mahal. Kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tenaga kerja jumlahnya lebih besar dari lowongan kerja yang ditawarkan, maka biasanya gaji atau upah pekerja rendah dan sebaliknya. Sama halnya dengan mekanisme pasar terhadap barang, yakni jika penawaran tinggi, maka biasanya harga barang tersebut akan murah. Ketiga, kemampuan tenaga kerja. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka biasanya gaji atau upah yang diberikan terhadap pekerja tinggi dan sebaliknya. Terkait dengan faktor penawaran, biasanya tenaga kerja yang berkualitas tinggi jumlahnya sedikit, sedangkan permintaannya biasanya tinggi. Sesuai dengan mekanisme pasar, maka kondisi seperti ini akan mengakibatkan tingginya harga tenaga kerja. Nah, setelah memahami pengertian dari upah, kita akan pelajari mengenai UMR. UMR ini sudah tidak asing lagi, bukan, di telinga kalian? Nah, apa pengertian dari UMR? UMR adalah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. UMR ini terdiri dari 2 macam, yaitu upah minimum berdasarkan wilayah provinsi, kabupaten, atau kota, dan minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Upah minimum di setiap daerah satu dengan yang lainnya berbeda-beda.
Mengapa hal demikian? Dasar penetapan upah minimum adalah pada kebutuhan hidup layak atau KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. KHL yang dimaksud adalah kebutuhan hidup yang berada pada konteks wilayah tersebut. Karena kondisi tingkat kebutuhan, daya beli, dan inflasi yang berbeda-beda di tiap provinsi menjadikan UMP di tiap provinsi berbeda-beda. Rata-rata di setiap provinsi upah minimum bisa meningkat karena adanya perubahan kenaikan harga yang akan turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena KHL itulah mengapa upah minimum di setiap wilayah berbeda-beda. Komponen yang terdapat di dalam upah itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, upah pokok dan tunjangan tetap. Besarnya upah pokok minimal 75% dari upah pokok ditambah tunjangan tetap. Misalnya, upah yang didapatkan setiap bulan sebesar 2 juta rupiah. Maka besarnya upah pokok adalah 75% dikali 2 juta, sama dengan 1.500.000. Sisanya 500.000 merupakan tunjangan tetapnya. Terkadang seorang karyawan bekerja melebihi waktu kerjanya dalam satu hari. Apabila seorang karyawan bekerja lebih dari waktu kerja, berarti ia bekerja di waktu lembur. Pengusaha atau pelaku industri yang mempekerjakan karyawannya melebihi jam kerja atau pada waktu lembur berkewajiban membayar upah lembur kepada karyawan tersebut. Upah lembur dihitung 1/173 dikali upah selama sebulan. Misalnya, upah yang diperoleh selama 1 bulan sebesar Rp1.200.000, maka uang lembur per jamnya dikalikan dengan 1/173 dikali Rp1.200.000, hasilnya Rp6.900. Kita contohkan saja. Berikut ini upah yang didapatkan oleh seorang pekerja. Upah pokok Rp1.000.000, tunjangan tetap Rp800.000, tunjangan tidak tetap Rp1.200.000, upah total Rp3 juta. Berapakah upah lembur per jam yang didapatkan oleh pekerja tersebut? Nah, perhitungannya seperti ini. Upah pokok ditambah tunjangan tetap dibagi upah total dikali 100%. Kemudian hasilnya berikut dan perhitungan upah lembur sama dengan 60%. Karena perhitungan upah lembur kurang dari 75%, maka perhitungan yang digunakan adalah sebesar 75%. Dasar perhitungan uang lembur. Upah total dikali 75%. Sama dengan 3 juta dikali 75%, hasilnya 2.250.000. Upah lembur per jamnya 2.250.000 dikali 1/173, hasilnya 13.000. Jadi upah lembur per jam yang didapatkan oleh pekerja tersebut sebesar 13.000. Selanjutnya mengenai kompensasi. Kompensasi diberikan kepada karyawan sangat bermanfaat dalam mendorong karyawan untuk mencapai sasaran perusahaan dan bekerja lebih produktif. Bagi perusahaan, pemberian kompensasi merupakan usaha untuk mempertahankan karyawannya. Kompensasi terdiri dari dua macam. Yang pertama, kompensasi langsung. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari gaji, upah, dan insentif. Kompensasi tidak langsung terdiri dari asuransi, pesangon, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, kompensasi lembur, cuti, dan lain-lain. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa tenaga kerja bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan upah. Upah adalah hak yang diterima oleh buruh atau tenaga kerja dalam bentuk satuan uang atas tenaga atau keahlian yang telah dikorbankan untuk menghasilkan barang atau jasa. Upah yang diberikan kepada pekerja terdiri atas dua komponen, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap. Selain dari kedua komponen tersebut, tenaga kerja mendapatkan tambahan dari upah lembur. Nah, upah lembur didapatkan apabila tenaga kerja bekerja melampaui waktu kerjanya. Nah, sampai di sini dulu untuk penyampaian materi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini sampai selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu dan pengetahuan kalian semua.
Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar atau langsung saja kita diskusikan di grup WhatsApp kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.